Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimatul Fikri dengan NIM 180301114 dari kelas Matematika NK C 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi setelah UTS dari mata kuliah kalkulus vektor, yang mana merupakan tugas untuk pemahaman dan pendalaman sendiri bagi saya mengenai materi-materi setelah UTS. Yang mana pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas itu ada 7. Pertama ada integral fungsi vektor, yang kedua integral garis fungsi vektor, yang ketiga integral permukaan fungsi vektor, yang keempat integral volume fungsi vektor, yang kelima teorema Green, yang keenam teorema divergensi Gauss, yang ketujuh teorema Stokes. Baik, kita lanjut saja pada materi pertama, itu integral fungsi vektor. Nah, tentu dari fungsi kontinu RT dapat didefinisikan dengan cara yang hampir sama seperti untuk fungsi bernilai real, kecuali bahwa integral tersebut adalah vektor. Namun kita dapat menyatakan integral dari R dalam bentuk integral dari fungsi komponennya f, g, dan h sebagai berikut. Integral A menuju B, RT dt sama dengan limit n menuju t hingga I sama dengan 1 menuju n, R T I bintang sama dengan delta T. Yang mana hasilnya yang bisa dilihat, hasil akhirnya bisa dilihat pada PPT ini. Selanjutnya kita dapat memperluas teorema dasar kalkulus ke fungsi vektor kontinu, yang mana itu integral A menuju B RT dt sama dengan RT A menuju B sama dengan RB kurang RA. Di sini R adalah anti turunan dari R, yaitu R aksen T sama dengan RT. Gunakan rotasi RT dt untuk integral tak tentu atau anti turunan. Nah, masuk ke contoh, yaitu sama dengan cos TI ditambah 2 sin TJ ditambah 2 TK. Nah, hasilnya itu integral RT dt buka kurung integral cos T dt I ditambah dalam kurung integral 2 sin T dt J ditambah dalam kurung integral 2 T dt K sama dengan sin TI kurang 2 cos TJ tambah T kuadrat tambah C konstanta. Yang mana itu integral 0 menuju pi per 2 RT dt sin TI kurang 2 cos TJ ditambah T kuadrat K 2 menuju pi sama dengan 2 tambah 2J ditambah pi per 2 per 4K. Diulangi lagi, 2I ditambah 2J tambah pi per 2 per 4K. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, itu integral garis fungsi vektor. Pada bagian ini kita mendefinisikan integral yang mirip dengan integral tunggal, kecuali bahwa alih-alih mengintegrasikan pada interval A, B, kita mengintegrasikan pada kurva C. Integral semacam itu disebut dengan integral garis. Namun, integral kurva akan menjadi terminologi yang lebih baik. Diciptakan pada awal abad ke-19 untuk memecahkan masalah yang melibatkan aliran fluida, angkatan, listrik, dan daya tarik. Kita mulai dengan kurva bidang C yang diberikan oleh persamaan parametrik. X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dimana itu T kecil dari A dan besar dari B. Secara ekuivalen, dapat diberikan oleh persamaan vektor T sama dengan XTI tambah YTJ. Kita asumsikan C adalah kurva mulus. Ini berarti bahwa R aksen kontinu dan R aksen T adalah 0. Mari kita bagi interval parameter A, B menjadi n subinterval TI kurang 1, TI dengan lebar yang sama. Misalkan XI sama dengan XTI dan YI sama dengan YTI. Kemudian titik persesuaian PI, XI, YI membagi C menjadi n surbat dengan panjang S1, S2 sampai dengan Sn. Kita memilih sembarang titik PI bintang dalam kurung X bintang, Y bintang pada surbat ke I. Ini sesuai dengan titik TI bintang di TI kurang 1, TI. Nah, penjelasan yang saya sampaikan tadi sesuai dengan gambar berikut.
bisa dilihat bersama. Oke, selanjutnya sekarang kita F adalah sembarang fungsi dari dua variabel yang domainnya meliputi kurva C. Yang pertama, evaluasi F pada titik X I bintang, Y I bintang. Kalikan dengan panjang SI dari surga. Yang ketiga, bentuk jumlah yang mirip dengan jumlah Riemann. Kemudian kita ambil limit dari jumlah-jumlah ini dan buat definisi berikut dengan analogi dengan integral tunggal. Definisi 2. F diderivatif pada kurva mulus yang diberikan oleh persamaan 1. Integral garis F sepanjang C adalah integral C F X, Y ds. Sama dengan limit n menuju tak hingga ekuivalen I menuju I dalam 1 menuju n F dalam kurung X I bintang, Y I bintang sama dengan SI. Jika batas ini ada, temukan bahwa panjang C adalah sama dengan integral A menuju B akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt. Jenis argumen yang serupa dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa jika f adalah fungsi kontinu, maka limit dalam definisi 2 selalu ada. Formula 3-nya. Kemudian rumus ini dapat digunakan untuk mengevaluasi integral garis. Karena integral C fx, y ds sama dengan integral A menuju B f x t, y t akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt. Nilai integral garis tidak tergantung pada parametrisasi kurva, asalkan kurva dilintasi tepat satu kali saat t meningkat dari A ke B. Jika ST adalah panjang C antara RA dan RT, maka ds per dt sama dengan akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat. Jadi, cara mengingat formula 3 dengan menyatukan semuanya dalam bentuk parameter T, gunakan persamaan parametrik untuk menyatakan X dan Y dalam bentuk T, dan ditulis sebagai berikut. ds sama dengan akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Dalam kasus khusus di mana C adalah ruas garis yang menghubungkan A, 0 ke B, 0 dengan menggunakan X sebagai parameter, kita dapat menulis persamaan parametrik C sebagai berikut. X sama dengan X, Y sama dengan 0, X kecil dari A besar dari B. Formula 3 kemudian menjadi integral C fx, y ds sama dengan B integral A menuju B f x, 0 dx. Jadi integral garis direduksi menjadi integral tunggal biasa dalam kasus ini, sama seperti integral tunggal biasa. Kita dapat menginterpretasikan integral garis dari fungsi positif sebagai luas. Faktanya jika f, x, y dari 0 memiliki luas satu sisi pagar atau tirai yang ditunjukkan dari sini. Yang pertama, basis adalah C. Yang kedua, tinggi di atas titik X, Y adalah fx, y. Yang mana bisa dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Kita masuk aja ke contoh. Evaluasikan integral C. 2 tambah X kuadrat Y ds, di mana C adalah bagian atas dari lingkaran satuan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Untuk menggunakan formula 3, pertama-tama kita akan membutuhkan persamaan parametrik untuk mewakili C. Ingatlah bahwa lingkaran satuan dapat diparametrisasi dengan menggunakan persamaan X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Juga bagian atas lingkaran dijelaskan oleh interval parameter 0T, yang mana parameternya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi, formula 3 memberikan integral C, 2 tambah X kuadrat Y ds, yang mana integral 0 menuju pi 2 tambah cos kuadrat T sin T akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt, yang mana integral 0 menuju pi 2 tambah cos kuadrat T sin T dikali dengan akar sin kuadrat T tambah cos kuadrat T dt, yang mana integral 0 menuju pi 2 tambah cos kuadrat T sin T dt, yang mana 2T dikurang cos pangkat 3T per 3, yang mana jaraknya itu 0 menuju pi, yang mana hasil itu 2pi tambah 2 per 3. Oke, kita lanjutkan pada materi yang ketiga, yaitu integral permukaan fungsi vektor. Hubungan antara integral permukaan dan luas permukaan hampir sama dengan hubungan antara integral garis dan panjang busur. Misalkan f adalah fungsi dari 3 variabel yang domainnya mencakup permukaan S.
kita akan mendefinisikan integral permukaan F terhadap S sedemikian sehingga dalam kasus ini di mana f(x, y, z) adalah 1, nilai integral permukaan sama dengan luas permukaan. Kita mulai dengan permukaan parametrik. Kemudian kita berurusan dengan kasus khusus di mana S adalah grafik fungsi dua variabel. Misalkan permukaan S memiliki persamaan vektor RU, V sama dengan XU VI tambah YU VJ tambah ZU VK. Di mana UV itu adalah. Pertama-tama kita asumsikan bahwa domain parameter D adalah persegi panjang dan kita bagi menjadi sub persegi panjang LIJ dengan dimensi U dan V. Yang mana bisa dapat tidak ada gambar. Kemudian permukaan S dibagi menjadi sesuai dengan SI. Kami mengevaluasikan adalah SIJ dapat sebalikan dengan luas SIJ dari dalam bentuk jumlah Riemann. Yang mana bisa dilihat pada persamaan di bawahnya. Nah, persamaan 1. Kemudian kita ambil limitnya seiring dengan bertambahnya jumlah imbalan dan tentukan integral permukaan F di atas permukaan S sebagai integral lipat 2 S fx y z ds limit m, n menuju ta hingga yang mana I sama dengan 1 menuju m dan j sama dengan 1 menuju n f p i j bintang sama dengan s i j. Perhatikan analoginya dengan 1. Definisikan integral garis. Definisi 2 dalam bagian 16.2. Yang kedua, definisikan integral ganda. Untuk mengevaluasi integral permukaan dalam persamaan 1, kami memperkirakan area SIJ dengan area sejajar genjang yang mendekati pada bidang singgung. Dalam diskusi kita tentang luas permukaan di bagian 16.6, kita membuat pendekatan SIJ, yang mana itu mutlak RU kali RV dikali dengan UV. Yang mana RU itu sama dengan dou X per dou U I tambah dou Y per dou U J tambah dou Z per dou U K. Mana RV itu dou X per dou VI. Dou Y per dou VJ tambah dou Z per dou VK. Di mana ada vektor tangen di sudut SI. Formula 2. Komponen-komponennya kontinu dan RU dan RV tidak nol dan tidak sejajar di bagian dalam D dapat ditunjukkan dari definisi 1. Bahkan ketika D bukan persegi panjang. Yang mana bisa dilihat pada persamaan di bawahnya. Nah, ini harus dibandingkan dengan rumus untuk integral garis. Yang mana integral C fx y z ds sama dengan integral A menuju B FRT mutlak R aksen T dt. Perhatikan juga bahwa integral lipat 2S 1 ds sama dengan integral lipat 2D mutlak RU kali RV dA sama dengan AS. Formula 2 memungkinkan kita untuk menghitung integral permukaan dengan mengubahnya menjadi integral ganda di atas domain parameter D. Saat menggunakan rumus ini, ingatlah bahwa F, R, U, V dievaluasi dengan menulis X sama dengan X, U, V, Y sama dengan Y, U, V, Z, dan Z, U, V dalam bentuk rumus F, X, Y, Z. Mana kita masuk contoh hitung integral permukaan, integral pangkat lipat 2 S, X kuadrat S, di mana S adalah satuan bola, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Kita menggunakan representasi parametrik X sin cos dan Y sin sin. Z sama dengan cos 0 dan 0 kecil dari 2pi. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu. Integral lipat 2D sin cos theta kuadrat mutlak R kali R dA. Nah, hasilnya bisa dilihat pada persamaan di bawahnya. Dari semua langkah yang ada pada integral persamaan sektor, dari dapatkan nilai 4pi per 3. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya itu volume fungsi. Pandang sebuah permukaan tertutup dalam ruang yang menutup volume V, maka integral lipat AdV dan lipat 3V dV adalah contoh-contoh dari integral volume dan integral ruang. Contoh, misal 45x kuadrat Y dan V menyatakan ruang tertutup yang dipatasi oleh bidang-bidang 4x tambah 2 Y tambah Z sama dengan 8, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Kita nyatakan integral lipat 3V dV sebagai limit dari jumlah. Yang kedua, hitung integral dari bagian A. Nah, yang mana gambar yang dapatkan dari soal seperti ini. Nah, yang A, bagi V dalam M buah kubus dengan volume VK.
K sama dengan 1,2 sampai dengan M, seperti gambar. Misalkan X, K, Y, K, Z, K adalah sebuah titik dalam kubus ini. Definisikanlah, pandanglah jumlah K dengan 1 menuju M, atau K per VK. Yang diambil untuk semua kubus yang mungkin dalam ruang yang ditinjau. Maka persamaan ini jika limit ini ada, dapat diperhatikan bahwa limit ini tak tergantung pada cara pembagiannya jika atau rho adalah kontinu di seluruh daerah V. Yang kedua, yang B. D yang tergantung dalam metode penjumlahan diutarakan di A. Dapat dipergunakan untuk menghitung integralnya. Ambilkan X dan Y tetap dan integrasikan dari Z sama dengan 0. Alas dari kolom P, Q. Hingga Z sama dengan 8 kurang 4X kurang 2Y. Tutup atas dari kolom P, Q. Kemudian ambilkan X tetap dari integrasi terhadap Y. Ini sama artinya dengan penjumlahan kolom-kolom dengan alas pada bidang X, Y, Z sama dengan 0 yang terletak dalam ruang dari R di mana Y sama dengan 0 hingga S di mana 4X tambah 2Y sama dengan 8 atau Y sama dengan 4 kurang 2X. Dan integrasinya dari Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan 4 kurang 2X. Akhirnya kita jumlahkan semua lempeng yang sejajar pada bidang YZ yang sama artinya dengan integrasi dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2. Integrasi dapat ditulis sebagai berikut. Integral X sama dengan 0 menuju 2. Integral Y kurang 0 menuju 4 kurang 2X. Integral Z sama dengan 0 menuju 8 kurang 4X kurang 2Y. 45X kuadrat Y dz dy dx. Yang mana hasil akhir dari persamaan integral yang ada ini adalah 128. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang teorema Green. Misalkan kurva sederhana mulus pada bidang X, Y, dan bahwa kurva tersebut diberi arah berlawanan dengan putaran pada matrisinya. X sama dengan XS dan Y sama dengan YS, maka T sama dengan dx per dsi tambah dy per dsj adalah vektor singgung satuan dan N sama dengan dy per dsi kurang dx per dsj adalah vektor normal satuan yang menunjuk ke arah luar dari daerah S yang dibatasi oleh C. Jika fx, y sama dengan m xyi tambah n xyj adalah suatu medan vektor. Fn dan ds sama dengan m tambah nj di dy per dsi kurang dx per dsj. Ds sama dengan integral C. Integral tertutup C min n dx tambah m dy sama dengan integral lipat 2s do m per 2x tambah do n per 2y dA. Yang mana hasil itu integral 42s div f dA sama dengan integral 42s v f dA. Karena kita dapat masukkan ke contoh. Evaluasikan dari integral C, x pangkat 4 dx tambah dy dx tambah xy dy, di mana C adalah kurva segitiga yang terdiri dari ruas garis dari 0,0 sampai 1,0 dan dari 1,0 sampai 0,1, dari 0,1 sampai 0,0. Maka jika kita misalkan P, x, y sama dengan x pangkat 4 dan x dan Q, x, y sama dengan xy, maka hasil perhitungannya seperti berikut. C, x pangkat 4 dx tambah x, y, dy, mana integral pangkat 2 d, do q do x kurang do p do y dA, dengan integral 0 menuju 1. Integral 0 menuju 1 kurang x, y kurang 0 dy dx, integral 0 menuju 1 setengah y kuadrat, y sama 1 kurang x, y sama 0 dx. Masukkan dari nilai 1 kurang x sama 0, maka setengah integral 0 menuju 1, 1 kurang x kuadrat dx. Selanjutnya min 1 per 6, 1 kurang x pangkat 3, masukkan nilai 1, 0, integral 0 menuju 1, maka hasil akhirnya adalah 1 per 6. Selanjutnya kita masuk kepada materi teorema definisi Gauss. Kan suatu benda dan terbatas dalam ruang dimensi 3 yang secara lengkap dicakup oleh suatu permukaan halus potong-potong es. Pada gambar 12 yang bisa lihat sama gambar di bawahnya. Andaikan F adalah MI tambah NJ tambah PK, suatu medan vektor sedemikian sehingga M, N, dan P mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S, dan batasnya S jika N menyatakan normal satuan terluar terhadap S. Maka, integral pangkat 2 do S Fn ds sama dengan integral pangkat 3 S div F df atau integral pangkat 2 do S M cos A tambah N cos beta tambah P cos gamma ds sama dengan integral pangkat 3 S do M do X tambah do N do Y tambah do P do Z dv. Maksudnya itu kan medan vektor Fx, YZ, Y tambah YJ tambah XK.
Di atas bola satuan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat besar dari 1. Pertama, kita menghitung divergensi. Div F. 2 per 2 XZ tambah 2 per 2 YZ tambah 2 per 2 ZX sama dengan 1. Bola satuan S adalah batas bola satuan B yang diberikan oleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat besar dari 1. Jadi, teorema divergensi memberikan flux sebagai integral lipat 2S F ds, integral lipat 3B div F df, integral lipat 3 1 per dv, sama dengan VB sama dengan 4 per 3 pi 1 pangkat 3. Maka hasil itu 4 pi per 3. Oke, masuk ke materi terakhir yaitu teorema Stokes. Alihkan S dan OS yang tunjukkan di atas dan andaikan F sama dengan MI tambah NJ tambah PK adalah suatu medan vektor dengan MN dan P mempunyai turun parsial tingkat pertama kontinu pada S dan do S batasnya, maka integral tertutup do S FT ds sama dengan integral lipat 2S kul F NDS. Kita masuknya ke contoh. Digunakan teorema Stokes untuk menghitung integral lipat 2S kul F ds. Yang mana itu integral lipat 2F S kul F ds sama dengan integral CF dr. Mana integral 0 menuju 2 pi FRT dikali R aksen T dt. Yang mana integral 0 menuju 2 pi dalam kurung min akar 3 cos T sin T tambah akar 3 sin T cos T dt. Yang mana akar 3 integral 0 menuju 2 pi sama dengan 0 dt. Yang mana hasil itu adalah 0. Oke, sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan dari kesempatan kali ini. Dari materi setelah UTS, tadi ada 7 materi yang dibahas pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada kesalahan atau ada salah penyampaian rumus dan lain-lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.